Video pembelajaran PKD Pewin Sumatera Utara Medan tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oke, untuk mendapatkan keberkahan proses belajar mengajar kita pada siang yang berbahagia ini, mari kita mulai dengan doa. Doa silakan dipimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihan. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya Bapak akan mengabsen kalian. Yang Bapak panggil silakan angkat tangannya. Adelita. Oke. Adel Setiawan. Saya. Adinda Umi Khairani. Tidak ada, apa kabarnya nih? Oke. Ika Sari. Oke, jadi itu tadi beberapa nama kita, nama mahasiswa yang ada absen, ada yang tidak hadir, ada yang sakit ya. Oke, pada pertemuan kita yang kedua ini, Bapak ingin mereview sedikit materi kita minggu lalu terkait tentang kontrak kuliah dan proses pembelajaran di selama 19 semester ini. Nah, ini kita pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini nanti akan Bapak paparkan beberapa materi menggunakan PowerPoint. Kemudian ada sesi tanya jawab dan di akhir nanti Bapak ingin membuat kelompok. Tugas dari kelompok ini adalah kalian nanti akan Bapak berikan satu permasalahan di setiap kelompok, kemudian kalian diskusikan dan kalian jelaskan nanti di akhir. Satu orang perwakilan setiap kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita masuk pada materi hari ini. Oke, materi kita hari ini adalah tentang dasar perbankan syariah. Bisa dipahami? Dasar perbankan syariah. Oke, kalau kita membahas nih sedikit tentang bank, kira-kira apa sih yang ada di benak kalian tentang bank? Ayo, siapa bisa menjelaskan? Apa sih yang ada di pikiran kalian, di benak kalian tentang bank? Oke, apa itu tentang bank? Tempat penyimpan uang. Oke, bagus. Oke, siapa lagi yang bisa? Oke, silakan. Pengiriman uang. Oke, itulah dia seputaran tentang bank. Nah, konteks yang mau kita pelajari hari ini adalah tentang perbankan syariah. Nah, tentunya perbankan syariah di Indonesia ini sudah ada sejak lama. Yang terbesar PT BSI, Bank Syariah Indonesia. Di setiap provinsi, kabupaten, kota ada PT Bank Syariah Indonesia. Oke ya, ada BSI. Nah, tadi sudah saya jelaskan apa itu bank. Ada yang bilang ada yang tempat menabung, ada yang tempat transfer, ada lagi yang penyimpanan uang, betul. Nah, sekarang konteksnya perbankan syariah. Apakah sama perbankan syariah dengan bank-bank yang lain? Tentu ada perbedaan ya. Tentu ada perbedaan. Nah, apa itu perbankan syariah? Perbankan syariah adalah lembaga keuangan, ya, lembaga keuangan yang memiliki kegiatan. Apa tadi yang pertama? Kemudian apa yang kedua? Meminjam, mentransfer, ya. Tentunya karena dia berbasis syariah, maka konteksnya, prosedurnya, sistemnya, manajemennya harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah Islam. Bisa dipahami? Bisa. Itulah dia perbankan syariah. Perbankan dibagi atas dua. Ya, dibagi atas dua. Ada lembaga keuangan bank, ada lembaga keuangan non-bank. Yang sama-sama kita pahami. Kalian pernah kan ke bank ya? Pernah punya semua rekening bank? Ya. Pernah transfer? Ya. Pernah ngambil uang di bank? Ya. Pernah ngambil uang banknya? Ya. Tidak pernah. Oke. Itu tentang bank. Nah, tapi tidak semua bank bisa memiliki produk yang sama dengan lembaga-lembaga keuangan yang lainnya. Contoh di bank ada asuransi. Selanjutnya ciri-ciri bank syariah. Nah, ini kan kita harus paham dan harus mengerti
dan kira-kira nanti kalian bisa menjelaskan kepada orang lain. Perbankan syariah ini Pak ciri-cirinya, perbankan konvensional ini Pak ciri-cirinya. Karena di akhir materi ini Bapak ingin kalian itu paham dan mampu menjelaskan apa itu tentang perbankan syariah, apa itu bank, apa ciri-ciri perbankan syariah, kemudian apa rukun, apa akad. Dan Bapak juga ingin kalian nanti di akhir paham, gitu, mengerti kasus-kasus ataupun produk ataupun pembiayaan yang ada di bank syariah. Oke ya. Jadi apa itu perbankan syariah ciri-cirinya? Tadi sudah Bapak jelaskan. Yang paling utama yang membedakan bank syariah sama bank konvensional adalah bank syariah mengikuti sistem kaidah syariah Islam. Nah, ciri-cirinya apa? Oke, siapa bisa? Oke, silakan. Menggunakan bunga atau menghindari riba. Oke. Lalu yang kedua, sistem bagi hasil. Oke, bagus. Itu ya. Kemudian ada lagi yang lain ini. Oke. Menggunakan akad atau kontrak yang jelas. Oke. Serta keadilan dan transparansi. Oke, ya. Yang pertama tadi berdasarkan prinsip syariah. Kedua, menghindari riba. Ketiga, sistem bagi hasil. Keempat, prinsip syariah. Oke, itulah dia beberapa ciri perbankan syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Bisa dipahami? Bisa. Yang paling standarisasi, yang paling fundamental, bank syariah punya yang namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah, yang dimana bank konvensional tidak memilikinya sama sekali. Akad, ya. Di bank syariah yang salah satu membedakannya itu adalah akad. Akad ini adalah kontrak ataupun perjanjian antara kita nasabah dengan pihak bank. Ya, perjanjiannya apa? Tergantung produk ataupun pembiayaan. Nah, rukun akad ada berapa? Ada berapa rukun akad? Coba yang tiga itu apa? Yang tiga itu rukun akad. Pertama, pihak yang kedua objek akad, yang ketiga ijab dan kabul. Oke, ada tiga. Oke, ada tiga. Apa yang pertama? Pihak yang berakad. Kemudian objek. Tiga. Oke ya, itu dia. Nah. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, jenis-jenis akad. Di bank syariah ada 4 jenis akad. Yang pertama akad akad jual beli. Nanti ada nama produknya itu, akadnya itu ada akad murabahah, istisna dan salam. Yang kedua ada akad bagi hasil. Bagi hasil nanti ada mudharabah dan musyarakah. Ya. Yang ketiga ada akad sewa, ijarah dan ijarah muntahiyah ditambah. Kemudian ada akad jasa, wakalah dan kafalah yang lainnya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, Bapak mau kalian ini membuat kelompok dan mendiskusikan beberapa akad, dan akhirnya nanti Bapak mau kesimpulan kalian itu disampaikan di kelas. Perwakilan satu kelompok satu orang. Bisa? Nah, sekarang silakan bagi kelompoknya berdasarkan angka. Contoh misalnya 1, 2, 3, 4. Berarti kelompoknya ada 4. Ya, kelompok yang nomor 1 silakan gabung sebelah kiri, yang nomor 2 di tengah, yang nomor 3 di depan, yang nomor 4 di belakang. Kita mulai hitungan dari ujung. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1. Bapak akan memberikan beberapa kasus di setiap
grup atau kelompok berbeda. Nanti kasus itu silakan kalian diskusikan, kalian cari penjelasannya, kemudian di akhir nanti satu perwakilan dari setiap grup maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Bisa dipahami? Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok berapa? 4, kelompok 3, kelompok 1. Oke. Ingat ya, kelompok 1 masalahnya. Oke. Seputaran tentang akad bagi hasil. Oke, kelompok 1 seputaran tentang akad bagi hasil. Silakan musyawarah atau mudharabah silakan. Oke, kelompok 2. Ini Pak. Kelompok 2 kalian tentang akad jual beli. Murabahah, istisna atau salam, ya. Kalian cari kasusnya. Kelompok 3. Kelompok 3 tentang akad sewa. Akad ijarah, ya. Silakan kalian diskusikan, nanti kalian jelaskan apa itu akad ijarah dan skemanya. Kelompok 4 tentang akad jasa, ya, wakalah, hawalah dan ataupun kafalah, ya. Silakan. Waktunya saya berikan kurang lebih 15 menit. Setelah itu nanti akan sama-sama kita dengarkan hasil diskusi masing-masing setiap kelompok. Silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang akad murabahah. Jadi, akad murabahah itu adalah akad jual beli yang dalam syariat Islam melibatkan penjual dan pembeli untuk menetapkan harga, produksi, dan manfaatnya. Nah, skema akad murabahah itu ada 3. Yang pertama, penjual dan pembeli bernegosiasi mengenai barang yang akan dibeli, syarat penyerahan, dan pembayarannya. Yang kedua, penjual memberikan informasi mengenai harga yang didapatkan dari barang tersebut. Yang ketiga, kedua belah pihak mencapai kesepakatan bersama. Oke, bagus, tepuk. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang contoh kasus di akad wakalah. Akad wakalah dalam perbankan syariah, nasabah mempercayakan pengelolaan dan investasi dana tabungannya kepada bank. Bank bertanggung jawab untuk melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan laporan berkala kepada nasabah. Oke, itulah beberapa materi hari ini terkait dasar perbankan syariah. Akhirnya Bapak ingin menyimpulkan materi kita hari ini tentang dasar-dasar perbankan syariah, yaitu pertama, bank syariah itu adalah bank yang mana setiap kegiatan operasionalnya harus merujuk kepada syariah Islam. Kemudian bank syariah itu yang mengutamakan dengan bank yang lain adalah adanya akad. Akadnya terbagi atas 3. Kemudian bank syariah yang membedakan dengan bank yang lain adalah akad-akad yang ada di bank syariah itu sendiri. Pertama adalah akad jual beli. Di situ ada akad murabahah, istisna dan salam. Kemudian ada akad bagi hasil, akad musyarakah dan akad mudharabah. Kemudian ada akad jasa yaitu ijarah. Dan yang terakhir ada akad sewa, ya, akad sewa. Dan itu saja materi kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk minggu depan kita masuk pada materi yang baru. Terima kasih saya ucapkan atas partisipasi kalian semua. Semoga kita sepulang dari sini diberikan keselamatan sampai rumah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.